Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sifra Anita Suak. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Farmasi, Program Studi Apoteker, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan dosen mata kuliah Ibu Apoteker Yelvi Anwar, Magister Farmasi. Video ini mengenai konseling. Selamat menyaksikan. Ibu Pink, selamat siang. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama siapa? Nama saya Yudi. Umur berapa ya Bu sekarang? Sekarang saya di mana? Oh, ya. Jadi Ibu mendapatkan obat dari dokter. Ini obat untuk kanker. Ini digunakan 2 kali sehari sesudah makan ya Bu. Terima kasih. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Apoteker Sifra Anita Suak. Saya merupakan apoteker penanggung jawab di apotek ini. Bolehkah saya meminta izin, meminta waktu kepada Ibu untuk mengadakan konseling? Oh, bisa Bu? Mari kita ke ruangan saya Bu. Jadi sekali lagi selamat siang ya Bu. Jadi tujuan kita untuk konseling ini untuk mengoptimalkan terapi serta meminimalkan risiko dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Kemudian juga untuk meningkatkan keamanan Ibu sendiri dalam penggunaan obat. Tapi sebelum lanjut Bu, boleh saya tahu apakah Ibu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Sekarang sudah memiliki berapa anak? Saya memiliki 2 anak. Yang pertama, anak saya laki-laki umur 6 tahun dan anak yang kedua perempuan umur 5 tahun. Waktu mereka masih bayi, apakah Ibu memberikan mereka ASI? Oh, tidak Bu. Karena saya sangat sibuk dengan pekerjaan di kantor yang sangat banyak. Jadi kedua anak saya hanya diberikan susu. Memang Ibu sekarang bekerja di mana? Saya sampai sekarang sedang bekerja sebagai pegawai keuangan di Bank Indonesia. Oh, begitu ya Bu. Dokter sudah menyampaikan tentang kegunaan obat yang Ibu minum ini? Sudah, kata dokter, obat ini untuk mengobati penyakit kanker pada. Untuk cara pemberiannya sudah diberitahukan? Kata dokter, obat ini diminum 2 kali sehari sesudah makan. Terus dengan adanya obat ini apa harapan dari dokter? Dokter berharap semoga dengan obat ini saya cepat sembuh dan sel penyakit pada darah saya menurun dan tidak menyebar kembali. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh dokter, bahwa obat yang akan Ibu dapatkan ini untuk menurunkan risiko kanker yang Ibu alami. Karena kanker payudara itu sendiri adalah sel yang tumbuh terus-menerus secara tidak normal, tidak terbatas dan tidak dapat terkendali. Karena itu dokter meresepkan obat tamoxifen ini untuk menekan pertumbuhan sel kanker supaya tidak semakin banyak dan membesar. Tetapi harus diingat ya Bu, bahwa sel ini tetap ada di dalam tubuh Ibu, tetapi ini ditekan dengan menggunakan obat ini. Resepnya dari dokter, Ibu harus meminumnya 2 kali sehari sesudah makan. Kalau misalnya Ibu sudah meminumnya pada jam 7 pagi, jadi Ibu juga harus minumnya pada jam 7 malam. Jadi obat ini harus diminum secara teratur, sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Obat ini tidak boleh dihancurkan terlebih dahulu, karena obat tablet ini ada yang terbuat dari tablet biasa, ada yang terbuat dari tablet salut.
Kalau yang berbentuk salut, ibu tidak bisa dikunyah dan tidak bisa dihancurkan, karena apabila dikunyah atau dihancurkan, obat ini akan khasiatnya akan tidak efektif. Jadi harus langsung ditelan obat yang ibu minum. Efek sampingnya sendiri saya meminum obat ini apa ya? Dengan menggunakan obat ini, ibu akan merasa lelah, sakit kepala, perubahan suasana hati, sembelit, kulit menjadi kering, bahkan rambut ibu akan rontok. Kira-kira menurut ibu penyebab saya memiliki kanker payudara karena apa ya? Ibu bisa saja penyebab kanker payudara yang ibu alami itu karena waktu masih kecil anak-anak ibu, jadi ibu tidak menyusui anak-anak ibu, itu juga bisa menyebabkan salah satu pemicu terjadi penyakit kanker payudara. Kemudian mungkin pemakaian kontrasepsi, terus kemungkinan di tempat kerja ibu atau di kantor ibu ada yang suka merokok. Terus ditambah lagi kalau ibu bekerja terlalu malam, cahaya lampu yang kusam pada malam hari akan menekan produksi melatonin natural pada otak, sehingga menyebabkan hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium ibu meningkat. Kemudian stres yang berat akan menyebabkan peningkatan hormon estrogen yang salah satunya menyebabkan kanker. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ada pantangan yang harus dilakukan? Sebaiknya ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Terus ibu juga harus mengurangi makanan yang mengandung karsinogen seperti daging-daging merah, kemudian makanan yang diasap, makanan yang dibakar, dan makanan yang diawetkan. Biasanya kalau yang daging merah itu Bu, seperti daging sapi. Dan perbanyak makan buah ya Bu, jeruk, apel, pir, bahkan sayur seperti brokoli, kangkung, selada. Sebaiknya itu dikonsumsi secara rutin. Terus ibu juga harus mengurangi memakan makanan yang ada di luar. Dan usahakan untuk sekarang kalau ibu ke kantor membawa makanan sendiri dari rumah. Oh baik Bu. Terus penyimpanan obat sendiri bagaimana ya Bu? Untuk penyimpanan obatnya sendiri, ibu bisa menyimpannya di tempat yang tidak lembab dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Oh, baik Bu. Bu, bukan saya kerja terus. Bagaimana cara supaya obat ini saya tidak lupa untuk diminum? Nah, supaya obat ini tidak lupa untuk diminum, ibu sebaiknya membuat alarm di HP ibu supaya ibu cepat mengingatnya. Terus usahakan obat ini disimpan di dompet atau di tas yang sering dibawa oleh ibu. Jadi obatnya diminum jangan lupa ya ibu, diminum 2 kali sesudah makan, jangan dikunyah atau dihancurkan. Jadi harus langsung ditelan. Baik Bu, terima kasih ya. Sama-sama ibu. Tapi bolehkah ibu mengulangi apa yang sudah saya sampaikan kepada ibu tentang obat yang ibu sudah pegang? Jadi obat ini digunakan untuk menurunkan penyebab kanker payudara atau menekan pertumbuhan sel yang tidak normal dan diminum 2 kali sehari sesudah makan. Harus diminum teratur sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh ditambahkan dan dikurangkan dosisnya kecuali tanyakan ke dokter. Bahkan dihentikan penggunaannya. Efek sampingnya penggunaan obat berupa nyeri kepala, mual, kulit kering, bahkan menyebabkan rambut rontok. Tidak boleh kerja sampai larut malam, usahakan tidak stres, memakan makanan yang tidak menyebabkan karsinogen, harus makan makanan yang mengandung antioksidan tinggi dan perbanyak makan sayur dan buah. Obat harus disimpan pada tempat yang tidak lembab dan tidak kena sinar matahari langsung.
Apa masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah Bu, sudah tidak ada. Kalau begitu saya akhiri ya konseling ini Bu. Semoga Ibu cepat sembuh. Tetapi bolehkah saya meminta izin kepada Ibu untuk menandatangani ini sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan konseling. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Cepat sembuh.